kejelekan dia. Dan saudara, ternyata kejelekan-kejelekan ini ada di tengah-tengah orang percaya. Banyak di tengah-tengah orang Kristen. Nah, kita akan belajar. Yang ke-9, karena minggu lalu sudah 8 poin. Ya, hari ini tambah 8 lagi, jadi 16 poin kejelekannya. Saya masih menyelidiki, masih banyak sebenarnya. Ya, baik, kita lanjut. Kejelekan Saul yang berikut dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8 dibilang begini. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Oke. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, bahasa lain membuat dia marah. Ya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara, kejelekan Saul yang ke-9 ini adalah iri hati terhadap Daud. Dari mana dia mulai iri hati? Dari ketika orang mulai membandingkan, betul? Perempuan-perempuan menyanyi Daud berlaksa-laksa, ya kan? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Artinya iri hati mulai muncul ketika engkau tidak bisa disaingi. Sekali lagi, iri hati biasa muncul ketika ada orang yang lebih dari kita. Saudara, saya mau bilang sama saudara, sikap yang baik terhadap orang yang lebih dari kita adalah merendahkan diri dan belajar. Amin. Kalau saudara, saya dulu waktu mau belajar waktu baru mulai belajar main musik, saya suka dengan orang-orang yang pintar dan saya dekatin, minta dong. Walaupun ada pemusik-pemusik yang pelit ilmu, dia tidak kasih tahu. Nah, tapi ada sebaliknya, ada orang yang main musiknya ya biasa-biasa, kemudian ada seseorang yang pintar, dia nggak mau ngaku kalah, selalu dia anggap dia paling pintar. Ini contoh sederhana. Anda tahu akar pahit itu akan muncul ketika kita melihat orang lebih daripada kita. Daud dia melihat kenapa orang lebih banyak, Saul dia akar pahit karena mendengar rakyatnya lebih memuji Daud daripada dia. Saya mau bilang sama saudara, masing-masing kita punya kapasitas. Masing-masing kita punya karunia-karunia. Masing-masing kita punya kelebihan-kelebihan. Kelebihan saya, saudara, tidak dimiliki oleh kelebihan Pak Tim. Tapi kelebihan Pak Tim tidak dimiliki oleh kelebihan saya. Kelebihan Ibu Gembala tidak dimiliki oleh saya. Ya kan? Sama. Bapak saudara, ini anak-anak muda, mungkin engkau sekarang hebat dari soal gadget. Ya kan? Hebat engkau dari soal gadget ini. Tapi di sisi lain, kalau soal kerja-kerja yang lain, engkau nggak bisa lebih dari bapakmu. Masing-masing kita Tuhan telah menempatkan kelebihan-kelebihan untuk saling melengkapi. Amin. Itu sebabnya ketika engkau melihat ada kelebihan seseorang, jangan pernah cemburu, jangan pernah akar pahit. Mulai belajar, kalau dia bisa, harusnya aku bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang dia sembah sama dengan Tuhan yang aku sembah. Amin. Sayang ya, Saul iri hati. Sampai dia bilang begini, akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Intinya saudara, dia tidak mau kehilangan jabatannya hanya karena iri hati saudara. Saya cuma mau bilang, jabatan dari Tuhan. Amin. Jabatan dari Tuhan. Saya sempat ketemu seseorang yang mau mencalonkan, dia bilang, Pak, jabatan itu dari yang di atas. Cuman dititipkan. Keuanganmu engkau diberkati, itu cuma titipan daripada Tuhan. Nggak ada yang perlu kita sombongkan.
Amin. Baik, berikutnya 1 Samuel pasal 18 ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Orang tuh kalau sudah akar pahit pasti dengki. Betul, saudara. Orang tuh kalau sudah akar pahit pasti dengki. Anak-anak muda, kalau engkau diputusin sama pacarmu, ya saya mau bilang, enggak usah marah. Berarti dia itu bukan jodoh yang terbaik. Selalu saya bilang sama anak muda, kasih itu tidak berkesudahan. Kalau dia mengasihi engkau, dia akan setia sampai nenek-nenek. Amin. Tapi kalau dia tinggalkan engkau, berarti dia bukan jodohmu. Ada orang ditinggalin dengki. Dia sudah pacaran dengan yang sana, dengkiin, buat gosip, dengki. Nggak usah. Kalau saudara ditipu dalam bisnis, nggak usah dengki, saudara. Doain aja, berkati aja. Berarti Tuhan nggak kehendaki engkau dapat berkat dari situ. Tuhan punya banyak cara kok untuk memberkati kita. Amin. Saya semalam baca ada satu cerita singkat dengan gambar pintu. Lalu di situ tulisannya begini. Ketika pintu yang ini ditutup, maka Tuhan akan bisa membuka pintu yang lain. Ketika berkat Anda tertutup di situ, Tuhan bisa mengalihkan berkat dari tempat lain. Amin. Jadi kalaupun berkatmu direbut sama orang, gak usah dengki dia. Engkau punya berkat tersendiri kok. Haleluya. Engkau punya berkat tersendiri. Persoalannya setia aja sama Tuhan. Amin. Setia aja sama Tuhan, ya. Jadi nggak usah dengki. Saul salah satu kejelekannya sejak hari itu, sejak kapan? Sejak waktu dia dengar perempuan-perempuan bernyanyi, Daud berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, mulai dengki dia. Orang kalau sudah dengki, dia akan susun strategi untuk menjatuhkan orang tersebut. Sekali lagi, orang tuh kalau sudah dengki, dia akan merencanakan satu perencanaan jahat buat hidup kita. Dan kita akan lihat, saudara. Kita lihat lagi ya. Terus kita akan lihat. Berikut. Yang ke-11. Kejelekan Saul. Mengangkat dengan niat yang jahat. Apa artinya? Perhatikan ya 1 Samuel 18 ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya. Karena dia gak suka sama Daud. Karena dia akar pahit sama Daud, karena dia nggak suka, dia akar pahit, lalu dia menjauhkan dengan maksud. Ya, dia bilang begini, dia menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat Daud menjadi apa? Kepala pasukan 1000. Kepala pasukan. Jadi kepala pasukan 1000 kalau berperang dia ada di garda terdepan. Daud ini berada di garis terdepan dengan maksud apa? Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Saudara, kalau saudara baca berikutnya, dengan maksud supaya kalau terjadi peperangan, terjadi siotai, Daud si tau seng, eng wijeni is yang tau ceng. Jadi ini dia mengangkat dengan niat yang jahat. Saudara, saya mau bilang ya, kita itu tulus-tulus aja jadi orang. Amin. Ketulusan Pak, Bu, ketulusan gak pernah dikalahkan oleh kecurangan. Percaya saya. Untuk sementara kayaknya ketulusan kalah. Tapi akan ada waktunya ketulusan itu pasti tidak akan pernah kalah. Ketulusan itu akan menang. Amin. Saya selalu ingatkan saudara, ingat perkataan Yakub kepada Laban. Waktu Laban tipu dia. Yakub bilang begini, kebenaranku akan nyata hari esok. Dia akan timbulkan kebenaranku seperti fajar. Ada yang bisa tahan matahari pagi bersinar? Enggak ada. Saudara, saya mau beritahu, kalau engkau hidup dalam ketulusan, maka ketulusan itu menjadi modal kekuatan kita.
Ketulusan itu tidak akan pernah tergantikan, terbunuhkan oleh apapun juga. Dengan kecurangan dia tidak akan pernah terbunuhkan. Ketulusan itu saudara. Memang sakit kadangkala menjadi orang yang tulus itu waktu menghadapi situasi-situasi yang gak enak itu memang sakit, tapi tulus saja saudara. Ciri orang tulus ketika dia menolong dia gak akan pernah ungkit. Amin. Ciri orang tulus kalau dia tolong orang dia nggak akan ngungkit. Berapa banyak saudara yang pernah tolong orang, dulu dia susah, sekarang saudara pernah dalam keadaan susah, saudara tolong, dan setelah sekarang dia diberkati dia lupa engkau. Banyak kan? Sikap orang yang nggak tulus tuh dia bilang begini, kuca siwa bosyo huo si lo, cecung ane toceng, ane sombong, itu nggak tulus. Biarin pak. Biarin aja. Amin. Kalau engkau sudah tolong aja. Dia mau perhatikan engkau, puji Tuhan. Dia nggak mau perhatikan engkau, puji Tuhan. Yang jelas Tuhan memperhatikan kita. Amin. Yesaya sampai bilang, adakah ibumu, walaupun ibu kandungmu bisa meninggalkan engkau, tapi aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Aku mengukir namamu, itu nama graven. Memahat engkau di telapak tanganku, graven itu. Sampai seperti itu. Kata Tuhan, ibumu boleh meninggalkan engkau, ayahmu boleh meninggalkan engkau, tapi aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Jadi saudara, ketika engkau tolong orang itu nggak memperhatikan engkau lagi sekarang, biarin Tuhan memperhatikan engkau. Amin. Amin. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ke-12, kejelekan Saul. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 19. Saudara perhatikan di depan saya baca ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 1, 2, ya. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua. Namanya siapa? Merab. Saudara sudah baca kan kisah ini ya? Pembacaan kita hari ini di dalam 1 Samuel pasal 23 atau 24. Ya. Dia akan, kata akan, pasti ya. Akan kuberikan, kalau pakai kalimat akan berarti pasti akan kuberikan menjadi istrimu. Anaknya Merab dijanjikan oleh Saul. Daud nggak minta loh. Saul yang janji, anakku Merab nanti aku berikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Wih, kau boleh dapatkan anakku, tapi jadilah bagiku seorang perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab, nih dia, lihat ya, pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia. Nih, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang. Tadi dia angkat menjadi ketua pasukan, ya kan? Untuk berperang dengan maksud supaya dia terbunuh oleh orang Filistin. Nih dia. Ayat 18, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya, nah ayat 19, untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Meholam menjadi istrinya. Artinya Saul yang sudah janji loh sama Daud, Daud nanti aku akan kasih Merab, akan menjadi istrimu anakku itu. Tapi dia yang janji, dia yang ingkari. Jadi yang ke-12 kejelekannya, ingkar janji dan suka berbohong. Berbohongnya kepada siapa? Kepada Daud. Apa pelajarannya buat kita? Saudara, saya selalu ingatkan, hidup mati ditentukan oleh mulut. Kalau mulutmu sudah janji, lakukan Pak. Kalau engkau merasa enggak bisa lakukan, jangan ngomong, jangan janji. Amin. Setiap perkataan sia-sia yang dikeluarkan dari mulutmu, kata Alkitab, akan dipertanggungjawabkan di pengadilan kelak. Jadi kalau kita nggak bisa
nggak bisa nggak bisa penuhi janji itu, ya jangan janji. Pakai kata akan. Aku akan memberikan anakku Merab kepadamu. Sudah waktunya, dia kasih kepada orang Mehola itu, Adriel tadi. Dia bohongin si Daud. Saudara, saya berdoa bapak-bapak, ibu-ibu, kita jadi orang yang jujur. Amin. Jadi orang yang jujur. Sama-sama bilang jujur. Coba lihat kiri kanan, bilang kamu harus jujur. Amin. Bilang balik, kamu juga harus jujur. Jangan berbohong. Ya kan saudara? Berbohong itu kadangkala jujur itu kadangkala memang nggak enak. Orang yang ngomong jujur kadangkala tidak disukai orang. Tetapi saya mau beritahu, buahnya manis. Amin. Orang jujur itu buahnya manis, ya. Dia ingkar janji dan berbohong pada Daud. Lalu kita lihat, orang itu kalau sudah terbiasa berbohong, dia akan bohong semuanya. Kita cek lagi ya. Saul itu berbohong kepada siapa? Sudah berbohong kepada Daud? Kita lihat lagi. 1 Samuel pasal 19 ayat 6. Ini katanya lebih ngeri lagi kata-katanya. Lihat. Saul, jadi Yonatan datang nih, ketemu nih. Bapak, janganlah bunuh Daud. Daud itu kan bekerja sama engkau. Daud itu baik. Dia tunjukkan loyalitasnya kepadamu Bapak. Ini masukan daripada Yonatan. Waktu Yonatan ngomong begitu, Saul, nih baca ya ayat 6 sampai ayat 8. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul lebih ekstrim lagi kalimatnya. Kalau tadi dia bilang kepada Daud, aku akan memberikan anakku menjadi istrimu. Sekarang dia bilang sama Saul, dia sama Yonatan sama anaknya, aku bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Wow, Yonatan dah senang. Daud tidak akan dibunuh. Sampai Yonatan datang sama Daud. Daud tenang. Wah kayak apa behio pasile. Wah kayak apa behio haisile lah. Tenang aja. Karena dia sudah bersumpah. Luar biasa. Saudara, orang itu kalau sudah terbiasa berbohong, kalimatnya melibatkan Tuhan dalam kebohongannya. Itu nggak takut-takut. Hati-hati. Saudara, kalau sudah terbiasa berbohong, melibatkan Tuhan lagi, hati-hati. Lihat ya, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Pakai sumpah lagi. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Kita cek. Betul enggak sumpah daripada Saul ini dia lakukan terhadap Daud? Kita cek. Sekarang Daud sudah ada di istana. Ya, sudah bekerja seperti biasa lagi. Menjadi pembantunya Saul. Ayat 9. Tetapi roh yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya. Dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Kita lihat sumpahnya betul enggak? Dia enggak akan bunuh Daud. Lalu Saul berikhtiar, punya rencana dalam pikiran, menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Saudara lihat, dia sudah bersumpah demi nama Tuhan, anakku Yonatan, Daud itu tidak akan kubunuh. Tapi sekarang dia bunuh Daud. Dia mau membunuh Daud. Bukankah ini bohong? Saudara, masih ingat pertama sekali Saul membohongi siapa? Masih ingat? Siapa? Samuel. Siapa Samuel? Hamba Tuhan. Saya catat begini. Yuk kita baca sama-sama. Perhatikan baik-baik. 1, 2, ya. Orang yang sudah berani membohongi hamba Tuhan, maka dia akan membohongi orang lain. Dan akhirnya berbohong menjadi suatu hal yang biasa baginya. Kalau hamba Tuhan, gembala, pendeta, saudara-saudara sudah berani bohongi. Istri saudara tuh kecil untuk dibohongi.
Suami saudara kecil. Anak saudara gampang sekali saudara akan bohong. Orang lain apalagi saudara akan bohongnya. Dan parahnya lagi itu jadi suatu kebiasaan. Lekian boy, kian lo, cai lo, padahal haboy. Bohong juga kan hal-hal yang kecil ya. Dia jalan belum sudah, padahal belum mandi. Jadi satu kebiasaan. Saudara, hal-hal yang kecil ini saudara kita perlu latihan. Amin. Kita perlu latihan supaya menjadi gereja yang betul-betul disukai oleh Tuhan. Haleluya. Gereja yang betul-betul disukai oleh Tuhan. Standar kekristenan hari ini mulai turun. Kita harus menjadi orang Kristen yang betul-betul jadi murid Tuhan. Amin. Yang betul-betul hidup dalam meneladani Tuhan Yesus. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Enggak, iya. Amin. Mulut ini harus engkau jaga. Jangan jadi orang yang sembrono, suka bohong. Belajar dari kisah Saul. Pertama sekali dia bohong kepada hamba Tuhan. Dan akhirnya pakai nama Tuhan, bohongnya itu dikemas dalam satu kemasan bungkusan rohani. Bersumpah demi nama Tuhan, anaknya dia bohongi, pembantunya dia bohongi. Saudara, Tuhan tolong kita hidup kudus. Mulut ini perlu jaga. Amin. Beberapa saat lalu saya bilang, saya orang yang suka bercanda. Saya orang yang suka ngomongin mop-mop. Tapi kalau soal untuk mengomong sesuatu yang tidak benar, Tuhan tolong. Sejauh ini kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai. Daud pernah berdoa seperti ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, berjagalah di pintu mulutku. Artinya apa? Daud tahu betul. Ini mulut sangat sensitif. Jangan sampai mengeluarkan perkataan yang tidak benar. Amin. Hati-hati saudara. Kita belajar dari kisah Saul. Ketika dia mulai berbohong kepada hamba Tuhan, maka dia akan berbohong kepada orang lain. Dan kebohongan itu menjadi satu hal yang biasa baginya. Yang ke-13. Pasal 18 ayat 21, 1 Samuel. Sampai ayat 21 dan 25. Saya langkahi ya. Yang ke-13. Pemberian yang tidak tulus. Tadi mengangkat ya. Mengangkat dengan ketidaktulusan. Sekarang memberi dengan tidak tulus. Ada banyak orang memberi tidak tulus loh saudara. Saya pernah alami itu. Ya Pak Bungi ya. Ya oke. Ayat 21 dan 25 kita baca. Sebab pikir Saul. Tadi anaknya yang besar dia nggak jadi kasih. Dia kasih ke Adriel. Sekarang dia dengar anaknya yang kecil Mikal suka sama Daud. Akhirnya dia mau kasih. Tapi kita lihat. Dia bilang begini. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Pemberiannya nggak tulus. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Wow. Jadi Saul ini kita baca kisah ini ya. Saul pesan kepada pegawainya, bilang sama Daud, Daud engkau boleh kawin dengan Mikal anakku. Daud bilang, aku orang biasa, mau kawin dengan anak raja, kayak emas mau berapa banyak? Mau pinang dia mau berapa banyak itu emas? Kemudian Saul bilang begini kepada pegawainya. Kemudian berkatalah Saul, ayat 25. Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki apa? Enak ya? Wih, Daud dengarnya, wah asik juga nih. Gak perlu pakai emas jadi menantunya raja. Raja tidak menghendaki emas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin. Lu gak perlu kasih emas, tapi aku perlu, dia bilang, 100 kulit katan orang Filistin. Artinya engkau berperang. Dalam hati Saul, mudah-mudahan dalam peperangan itu engkau si kekek. Ya ini
100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud, perhatikan ini. Kalimat-kalimat terakhir, yuk kita sama-sama baca. Ini pemberian yang tidak tulus. 1, 2, 3. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang. Jadi maksud Saul ini, lu boleh ambil anak gue gitu loh. Nggak pakai emas kawin, tapi syaratnya lu berperang. Aku perlu 100 kulit katan orang Filistin. Dengan maksud apa? Supaya dia pergi berperang, mudah-mudahan dia kena panah di situ dan mati. Bukankah ini pemberian yang tidak tulus? Ya kan? Saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau engkau sudah pernah mengeluarkan bahasa, aku akan menolong. Jaga perkataan itu. Tolong dia benar-benar. Amin. Aku akan menyumbang. Sumbang baik-baik. Amin. Pikir dulu sebelum engkau mengeluarkan perkataan. Karena kalau engkau sudah, orang Melayu bilang telaja, ngomong sudah keluar, itu gak bisa kembali. Meskipun saudara akan bilang, aku batalkan perkataanku, gak akan kembali. Orang sudah dengar. Amin. Jadi ketika saudara pernah berkata, atau mungkin satu kali dalam satu situasi, aku akan memberikan pertolongan. Saudara lakukan pertolongan itu dengan tulus, tanpa pamrih. Amin. Ketika engkau memberikan sesuatu, jangan tidak tulus. Saya tadi bilang, saya pernah alami itu. Orang memberikan sesuatu, senang sekali saya dapat waktu itu dengan nilai yang cukup besar. Tapi di belakang-belakang dia ngomong, gak lama lagi mati itu pendeta itu. Gak bisa bayar. Ini orang Manado punya istilah, kasih mar pegang di ekor. Itu tahu istilah itu? Kepalanya dia kasih, ekornya dia pegang. Itu istilah orang Manado. Saudara, dalam semua aspek, ketika engkau memberikan yang judulnya pemberian, tulus sajalah. Amin. Kalau engkau nggak mau ya nggak usah kasih, nggak usah janji. Saul pemberiannya nggak tulus, pemberian yang punya niat jahat. Tuhan tolong kita ya. Tuhan kasih kita hati yang baru. Amin. Hati yang tulus. Saya mau bilang lagi, tulus nggak pernah dikalahkan oleh apapun juga, Pak. Haleluya. Biar ketika engkau rugi mungkin ketika memberikan pemberian itu, tulus saja. Tuhan akan ganti kok. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati engkau. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hampir selesai. Poin ke-14. Keras hati atau akar pahit. Saul tetap mengeraskan hati seumur hidupnya walaupun dia tahu Daud disertai Tuhan. Pasal 18 ayat 28 29. Sama-sama baca yuk. Yuk sama-sama baca. Bantu saya. Yang GFG ayo keluarkan suaramu. Sama-sama. 1, 2, ya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi, saya mau tanya, perhatikan ya. Di sini dibilang mengertilah Saul dan taulah ia bahwa apa? Tuhan menyertai Daud. Bagi saya ini cukup alasan untuk dia tidak marah lagi kepada Daud. Dia mau rancangkan kedengkian untuk membunuh bagaimanapun, Daud tidak akan bisa terbunuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyertai Daud. Waktu dia mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud, seharusnya dia bertobat. Amin. Amin. Tapi dia nggak bertobat loh saudara. Alkitab pakai bahasa begini. Saul tetap, pakai kata tetap, menjadi musuh Daud. Berapa? Berapa lama? Saya mau tanya sama saudara, orang yang seperti ini masuk surga nggak? Jangan sampai engkau punya mental seperti ini. Keras hati seumur hidupku.
aku tidak akan pernah mengampuni dia. Wow, Cheng Liu. Saya pernah ketemu orang Tionghoa ngomong begitu. Incim-incim 70-an tahun, saya mau bawa suaminya untuk datang ke gereja. Dia bilang, ayo Pak, kalau lihat datang, wah boleh, wah bawa ke kateng ay. Oh, dia bawa wah kayak suami, wah bawa ke kateng. Kenapa begitu? Ayo, puluhan tahun yang silam dia mau bunuh aku. Iya Pak, aduh minta ampun. Sudah puluhan tahun yang silam. Incim ini sudah 70-an. Masih. Dan itu tanggung jawab saya. Saya harus berdoa, mengajarkan supaya dia pulih. Ada orang-orang model seperti ini loh saudara. Seumur hidup, hidup dalam kepahitan. Seumur hidup, kalau dia bukan orang Kristen, I don't care. Amin. Kalau dia bukan orang percaya, saya nggak mau, itu bukan masalah. Memang dia bukan orang percaya. Tapi kita tahu Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berilah dia makan ketika dia lapar, belilah dia minum ketika dia haus. Ada tertulis, kutukilah orang. Sekarang ada tertulis kata Tuhan, kasihilah orang. Ini hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Musuh sekalipun kita harus kasihi dia. Apalagi kita tahu bagi kita dia itu musuh kita. Tapi kita tahu sekarang sama seperti Saul bahwa Tuhan menyertai Daud. Harusnya kita berubah loh. Harusnya Saul berubah, bertobat karena dia tahu Tuhan menyertai Daud. Tapi sayang, dia tetap mengeraskan hatinya. Saya tulis di sini keras hati, akar pahit. Seumur hidupnya dia mengeraskan hati untuk mengampuni Daud. Coba kita cek baik-baik. Masih ada nggak akar pahit dalam hati kita? Cek baik-baik. Saya waktu baca ini saya kadangkala merenungkan, Tuhan cek hati saya. Koreksi hati saya. Saya ini masih marah nggak? Masih akar pahit nggak sama seseorang? Kita cek saudara. Jangan sampai saudara pikir saudara sudah jadi orang percaya yang benar, padahal masih ada lubang-lubang yang masih bermasalah di hati. Masih ada kepahitan yang masih berakar dalam hati, itu perlu dicabut loh saudara. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Saya sampaikan ini, saya berdoa supaya saudara mulai tuh Roh Kudus ingatkan, ada enggak hati-hati yang pahit di sini? Amin. Terhadap anak-anak, terhadap ayah atau anak terhadap ibu, terhadap mertua, terhadap ipar. Saya juga cek saudara. Dan kalau ada, saya mau bilang, mulai hari ini berdoa, sebutin namanya, bilang begini, Tuhan, aku memberkati si A, aku memberkati dia, aku mengampuni. Tiap hari, kalau saudara belum ngomongin namanya masih marah, berarti belum lepas. Sampai saudara terbiasa ngomongin dan udah gak marah, berarti engkau sudah lepas. Kalau engkau ingat wajahnya, ingat mukanya, engkau udah gak akar pahit, engkau gak marah, berarti engkau sudah lepas. Tapi kalau engkau masih ketika engkau sebut namanya, ingat wajahnya masih, itu belum lepas. Kita perlu Roh Kudus. Amin. Amin. Berapa banyak saudara mau hati yang bersih? Kasih tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita. Belajar dari Saul. Dia sudah tahu Daud disertai Tuhan, tapi dia mengambil satu keputusan, seumur hidupnya dia mengeraskan hatinya. Yang ke-15. Pasal 20 dari 1 Samuel ayat 30 sampai 33. Salah satu kejelekan-kejelekan Saul di poin yang ke-15, menularkan kebencian kepada Yonatan serta memaksakan kehendaknya kepada Yonatan. Saudara, bapak-bapak khususnya, ibu-ibu, kalau ada keluarga, biasa kan keluarga, kadangkala adik, kakak, ipar, ada gesekan. Jangan engkau doktrin anakmu, itu lu kayak tuaku boyong, lu mai ka ipe, jangan.
Hati-hati saudara. Saudara akan menularkan kebencian itu kepada anak. Bahasa yang bijak, paling bijak, dengar baik. Bahasanya begini. Kalau anak mulai mengerti, kenapa tuh aku dengan papa kayaknya enggak ini. Ya, papa ada sedikit masalah. Tapi kalian jangan hormati dia. Gimana pun itu lekai itu aku. Jangan ngomongin masalahnya sama anak-anak. Papa punya masalah, tapi kita tetap hormati. Kamu anak-anak hormati, itu bahasa yang bijak. Tapi ada orang tua, itu lekai itu aku. Aduh, diceritain, dijelekan, menularkan kebenciannya dia kepada anak-anak. Jangan. Kita belajar. Ini sikap jelek daripada Saul. Kita lihat. 30 mulai ya. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Yonatan pun mau dibunuh dia. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Perhatikan, saya tulis di sini menularkan kebencian kepada Yonatan serta memaksakan kehendaknya kepada Yonatan. Memaksakan kehendaknya maksudnya apa? Dia bilang begini, selagi Daud masih hidup, kerajaan ya, sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Maksudnya Saul mau bilang begini, aku berencana membunuh Daud supaya kelak nanti engkau jadi raja. Saudara, ingat enggak Samuel waktu Saul buat salah? Samuel bilang apa? Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya untuk menjadikan dia raja. Dan ada ayat bilang, sejak saat itu roh Tuhan undur daripada Saul. Artinya Samuel sudah sampaikan kepada Saul, tadinya Tuhan akan mengokohkan kerajaan Israel di tengah-tengah keluargamu selama-lamanya. Tapi karena engkau telah berlaku bodoh, maka Tuhan telah memilih orang lain untuk menjadi raja. Saul sudah dengar enggak itu? Sudah. Tapi sekarang dia memaksakan kehendaknya. Yonatan, aku mau bunuh Daud dengan maksud supaya engkau jadi raja. Ini yang saya sebut memaksakan kehendaknya kepada Yonatan. Kehendak kita bukan kehendak Allah. Amin. Pak, kadang-kala kita suka anak-anak kita jadi seperti kita. Bisa jadi Tuhan gak pakai dia untuk berbisnis sama seperti engkau. Bisa jadi Tuhan bisa pakai dia di tempat lain. Jangan paksakan kalau itu belum jelas dari Tuhan. Amin. Ya kan saudara? Dia memaksakan, bukan cuma memaksakan, menularkan. Kamu tahu Daud itu akan mengambil tampuk kepemerintahan. Kira-kira begitu. Sekarang aku mau supaya kamu. Dia mau transfer kebenciannya kepada anak-anaknya. Tapi puji Tuhan saudara. Satu kali kalau Tuhan izinkan, saya juga lagi menyelidiki tentang pribadi daripada Yonatan. Saudara bisa bayangin ya. Yonatan ini bisa ngalah. Dia tahu kehendak Tuhan. Sedikit saya kasih gambaran. Dia tahu kehendak Tuhan bahwa papanya udah nggak akan jadi raja. Dia udah dengar bahwa Samuel sudah sampaikan Tuhan telah memilih orang lain, yaitu Daud. Dan dia dekat dengan Daud. Ada perkataan Yonatan, kalau nggak salah pembacaan kita kemarin. Aku kira-kira begini bahasanya, saya lupa. Bahasa Yonatan sama Daud. Engkau akan jadi yang pertama, aku jadi orang yang kedua. Iya ya, ada ya. Ini pribadi yang luar biasa loh. Dia anak raja loh. Kalau dia mau ngotot, enak aja Daud. Engkau itu cuma ipar. Sekarang ini yang jadi raja bapakku. Tapi dia kenal, dia dengar ada perintah daripada Tuhan lewat Samuel. Bahwa bukan Saul lagi yang menjadi raja. Dan bukan keluarga Saul. Tapi orang lain, yaitu Daud. Sehingga Yonatan bisa menampatkan diri. Engkau jadi pertama, aku jadi kedua. Saya lagi mau menyelidiki tentang karakter ini. Doakan supaya saya dapatkan ilham Allah untuk jadikan modal bagi kita. Amin.
Ini pribadi yang luar biasa Yonatan ini, saudara. Ditularkan kebencian, tapi dia nggak mau. Saya mau bilang sama anak-anak saya yang saya cintai, lihat saya. Bapakmu, mamamu bukan Superman atau superhero atau Wonder Woman. Bapakmu, mamamu kadangkala ada salahnya. Tapi ketika papa mami atau mami papi salah, dibutuhkan anak-anak untuk memperbaikinya. Amin. Saul salah, tapi ada figur Yonatan yang selalu mempertahankan kebenaran. Tapi sayang Saul nggak bisa menerimanya. Amin. Jadilah seperti Yonatan anak-anakku. Amin. Mempertahankan kebenaran meskipun papamu salah. Alihkan mereka, tuntun mereka. Nggak selamanya orang tua benar loh. Saul buktinya, ya. Tuhan tolong kita. Ya, yang terakhir. Haleluya. Yang terakhir. Ini yang paling berat saya lihat. Ini paling berat. Membunuh para imam. Kalau sekarang mungkin orang Kristen gak membunuh hamba Tuhan, tapi melawan. Kita baca. Pasal 22 1 Samuel ayat 18 sampai 19. Lalu berkatalah raja kepada Doeg. Saya kasih ingat lagi saudara ya. Saya ceritakan lagi cerita ini. Daud itu lari kan dari Saul, karena Saul mau bunuh tadi pakai tombak. Dia lari, pergi ketemu ada satu nama, ada seorang imam di Nob. Dan imam itu bantu dia kasih makan, ya karena dia udah lapar kasih roti. Ada pegawainya Saul di situ namanya Doeg. Nih, namanya Doeg. Doeg lihat, Daud rupanya. Oh itu imam rupanya ada bantu Daud. Gitu loh. Ceritanya begitu. Dan dia lapor sama Saul. Daud lari pergi ke Nob. Dan ada satu imam tolong. Sekarang Saul pergi ke Nob. Dia kumpul imam. Lalu dia mulai bilang, kalian nolong Daud ya? Imam ini bilang, saya nggak tahu apa-apa. Antara masa lalu dengan Daud itu masa lalu. Kira-kira begitulah ya ceritanya ya. Daud enggak terima, Saul enggak terima, sehingga Saul suruh Doeg. Dia bilang begini, ini ayat 18, perhatikan, ini ngeri loh ceritanya. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Sebelum Saul suruh Doeg memarang, Saul ada suruh bentaranya, prajuritnya, parangi itu imam. Prajuritnya satu orang pun tidak ada yang berani. Kenapa? Karena prajuritnya mengerti bahwa imam itu wakilnya Tuhan. Imam itu orang yang diurapi, jangan sekali-sekali dilukai. Nanti satu kali saya akan bukakan tentang akibat si Doeg ini. Satu kali kita akan belajar juga si Doeg ini. Ada banyak saudara. Ada banyak hal-hal rohani yang akan kita dapat dari cerita ini saudara. Bentara itu nggak berani bunuh. Sekarang Saul suruh Doeg parangi. Lalu majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg dan orang Edom itu. Lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 80. Bayangin. 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Baju efod itu baju di mana dipakai oleh imam di zaman perjanjian lama untuk masuk ke kemah pertemuan. Artinya imam-imam ini siap melayani, dibunuh. Ayat 19 lebih ngeri lagi. Juga penduduk Nob, kota imam itu, bukan cuma 80 imam. Seluruh keluarga imam dibunuh oleh raja. Juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Pula lembu keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Wow, ini kejelekan Daud dari Saul yang paling berat, melawan hamba Tuhan. Saya catat di sini begini saudara. Kalimat-kalimat yang Tuhan taruh dalam hati saya lalu saya ketik tadi malam. Ayo kita baca pelan-pelan. 1, 2, ya. Jika orang Kristen sudah berani berbohong kepada hamba Tuhan, maka dia juga tidak segan-segan untuk melawan hamba Tuhan tersebut. Jika seorang Kristen sudah terbiasa melawan hamba Tuhan, kemudian pindah gereja dan tidak juga mau bertobat, maka orang tersebut pasti kembali
akan melawan hamba Tuhan di gereja baru itu, bahkan lebih parah lagi dari semula. Ini loh keadaannya. Saya off the record ya. Saudara masih ingat ketua FPI? Habib. Orang-orang Muslim ya. Mereka tuh taat sekali sama imam mereka. Walaupun sudah diajarkan dia harus membunuh mereka taat. Dari mana? Sebenarnya dari kisah-kisah ini. Dalam Alkitab diajarkan untuk menaruh hormat kepada pemimpin-pemimpin rohani, imam-imam. Tetapi di gereja nilai kepemimpinan rohani itu mulai pudar. Nilai kepemimpinan rohani itu, nilai seorang hamba Tuhan itu bagi banyak kalangan Kristen itu udah mulai nggak dihargai. Kalau nggak suka sama ini, sikat. Ini fenomena akhir zaman. Saudara, saya berdoa hati-hati. Gereja akhir zaman sedang digoyang oleh iblis untuk tidak menaruh pengharapan, untuk tidak menaruh hormat kepada pemimpin rohani, bahkan cenderung melawan. Sehingga nggak heran kalau banyak gereja pecah. Kenapa? Karena ada orang-orang Kristen ya, jemaatnya tidak menghormati, tidak tunduk kepada pemimpin rohaninya. Dan orang-orang ini keluar ke gereja lain, mereka akan bikin ulah. Saya pinjam kalimatnya Pak Gilbert. Dulu gereja ini aman, tapi engkau datang jadi nggak aman. Ya kan bahasa Pak Gilbert. Orang kalau sudah bikin ulah di tempat lain, dia nggak bertobat, dia bikin ulah juga di situ. Lihat, dia sudah bikin ulah dengan Samuel. Dia sekarang bikin ulah lebih besar lagi. Dia berani bunuh seluruh kampung hamba-hamba Tuhan itu. Kampung daripada imam-imam itu, saudara. Kota imam itu. Sadis betul, saudara. Dan tidak ada ketakutan lagi. Jangan jadi jemaat, jangan jadi orang Kristen yang tidak memiliki ketakutan lagi kepada hamba Tuhan. Dalam pengertiannya, memiliki hormat. Ayat yang terakhir, kita bandingkan dengan sikap Daud. Wow. Saya enggak sabaran untuk bahas juga soal Daud, saudara. Kita lihat berbanding terbalik dengan sikap Daud. Daud pernah mau mencelakai hamba Tuhan. Tapi apa reaksinya? Apa yang dia dapat? Lihat ya. Ini ceritanya ketika Saul mau membunuh Daud. Dia sudah bunuh semua orang-orang imam, ya, kota imam. Dia kejar lagi, lalu orang kasih tahu Daud itu ada di pegunungan sana. Saul kejar, dan satu kali Daud masuk ke gua, Saul pun ikut masuk dengan tujuan mau BAB, ya kan? Sudah baca ya? Nah, dia nggak tahu Daud lagi di dalam. Saul lagi mau BAB, Daud di dalam gua. Orang-orang Daud bilang begini, udah saatnya engkau bunuh dia. Ini Tuhan, ini harinya Tuhan. Tuhan telah menyerahkan Saul kepadamu, bunuh dia. Yuk kita baca ya. Ini ceritanya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Sudah satu gua nih. Saya kasih gambaran begini, maaf ya. Si Saul lagi jongkok begini. Dia nggak tahu Daud di belakang sudah datang loh, saudara. Tinggal tombak. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Maka bangunlah Daud. Lalu apa? Memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ujung jubahnya dia potong dengan diam-diam. Nah, saya mau ceritakan yang ini. Waktu dia potong, apa yang terjadi? Perhatikan kalimat ini, ayat 6. Baca pelan-pelan. 1, 2, iya. Kemudian karena memotong punca Saul, berdebar. Kita terus ya pembacaan ayat 7 loh. Sama-sama baca. 1, 2, iya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan.
Daud berdebar-debar karena apa? Karena dia tahu dia sudah salah. Betul, Saul itu orang yang mau mencelakai dia. Tapi di sisi lain, Saul itu hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Apa maknanya? Pendeta saudara nggak sempurna loh saudara. Ada kadangkala gembala saudara, ibu gembala saudara, para staf salah. Tapi please saya mau bilang, jangan bersikap seperti Saul. Dengan kasih Kristus saya mau bilang, jangan bersikap seperti Saul. Bersikaplah seperti Daud. Dia cuma potong jubah, ujung jubahnya. Hatinya berdebar-debar. Sehingga dia bilang, dijauhkan daripadaku untuk mengusik hamba yang diurapi. Artinya Daud mau bilang sama orang-orangnya, Saul memang sudah berdosa, tapi dia orang yang diurapi Tuhan. Biarkan Tuhan yang berurusan sama dia. Kalau gembala saudara bermasalah, biarkan Tuhan yang berurusan sama gembala saudara. Jangan ngelawan saudara. Jangan seperti Saul. Miliki mentalitas seperti Daud. Amin. Waktu saya baca ini, Tuhan seperti ingatkan kepada saya, sampaikan kepada jemaat Tuhan, miliki mentalitas seperti Daud. Ada banyak orang gereja Tuhan hari ini nggak takut lagi menceritain hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara, jangan. Tuhan pernah pesan, beberapa kali saya sampaikan di tempat ini, Tuhan pernah pesan, jemaat Eagle akan menjadi mercusuar. Jemaat Eagle menjadi model. Jemaat Eagle menjadi tolok ukur. Amin. Jadi model bagi orang lain. Satu kali mungkin kau sesama orang Kristen dari gereja lain akan ngomong. Mungkin orang itu akan ngomongin kejelekan hamba Tuhan. Kejelekan gembalanya. Saudara, ajarin dia. Jangan. Amin. Jangan. Belajar seperti Daud. Berdebar-debar hatinya. Artinya dia takut. Ayat 8 bilang, dan Daud mencegah orang-orangnya ini. Mencegah orang-orangnya, beda dengan tipe Saul. Saul malah perintahkan bunuh imam-imam. Daud malah dia cegah, jangan. Dia hamba yang diurapi. Biarkan, ada kalimat-kalimat Daud kalau saudara baca terus. Biarkan, entah dia mati kena pedang siapakah, entah Tuhan dia disakitkah, kena kecelakaan apakah, biarkan Tuhan yang berurusan dengan dia. Untuk aku dan kau, jangan. Amin. Daud bilang, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Saudara, ini poin yang terakhir saya. Saya berdoa kita memiliki mentalitas seperti Daud. Dia nggak akar pahit. Dia nggak akar pahit meskipun mau dibunuh oleh Saul. Enggak, sebaliknya Saul akar pahit ya saudara. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Apapun keadaanmu, dia baik. Kalau engkau dikucilkan, kalau engkau nggak dianggap, disepelekan, dia tetap baik. Belajar mengucap syukur meskipun ada waktu-waktu kita yang tersakiti oleh orang terdekat kita. Belajar berkata, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Amin. Yesus yang baik itu, Yesus yang akan membela kita. Para pemusik, para singers, bantu saya ke depan. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Beberapa saat ini sebelum kita tinggalkan ruangan ini, saya mau mengajak kita semua menyembah Tuhan. Kembali nyanyikan pujian tadi. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima.
Amin. Bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus baik, Yesus bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab. Ada Yusuf, kita sudah belajar. Dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri, tapi dia tidak marah. Kita masih ingat kalimat-kalimat Yusuf waktu dia ketemu saudara-saudaranya setelah dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Kalimatnya bilang begini, waktu saudara-saudaranya takut, jangan-jangan nanti Yusuf mendendam kita. Tapi Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan buat. Tuhan menyuruh aku datang ke tempat ini untuk memelihara kamu semua. Artinya Yusuf mau berkata, Yesus baik meskipun dia ada di penjara. Amin. Meskipun dia dibuang, meskipun dia dijual, meskipun dia difitnah, dia mau dibunuh, tapi dia tetap bilang, Yesus baik. Tokoh yang kedua adalah Ayub. Kita tahu bersama, semua anaknya mati, harta kekayaannya habis, bahkan dia terkena sakit. Tapi Alkitab catat, Ayub, dia memuji Tuhan, dia bersyukur. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap mengucap syukur. Artinya, dia akan berkata, Tuhan, anakku boleh mati, keluargaku boleh hancur, bisnisku boleh bangkrut, aku boleh sakit, tapi Engkau tetap baik. Mari saudara, hari ini dengan pujian ini kita berkata dia baik. Belajar untuk berkata Tuhan baik. Mungkin kau sedang mengalami masa-masa sulit hari ini. Mungkin kau sedang mengalami, kita semua tahu, seluruh dunia mengalami masa-masa sulit, finansial, keuangan yang mulai goyah hari-hari ini. Tapi saya mau beritahu, janji Tuhan tetap tergenapi. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Belajar untuk berkata, Tuhan, Engkau baik. Mari sama-sama bangkit berdiri. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus baik. Tunjukkan jempolmu pada Tuhan. Bilang, Tuhan, Engkau baik. Yesus, Yesus. Mulia nama-Mu, Yesus. Nyanyikan kembali dari awal. Kasih yang terindah, kasih yang terindah telah ku terima, telah ku terima. Kasih
gerakkan saya. Ada beberapa di antara saudara saya tahu, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pendapatannya berkurang di tengah-tengah pandemik ini. Taruh tangan kananmu di dada kalau engkau sedang bergumul karena hal itu. Belajar untuk berkata, Yesus itu baik. Saudara yang menaruh tangan kananmu di dada dengan lembut, sama-sama katakan, Engkau baik, sungguh baik Pak. Tuhan gak pernah salah Pak membawa engkau. Yesus, mulia nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, baik. Bilang dia baik, dia baik, dia tetap baik. Yesusmu Yesus baik. Jangan henti-henti bilang dia baik. Yes Lord. Meskipun kau kehilangan pekerjaan, pendapatanmu agak berkurang, tetap bilang dia baik. Haleluya. Anak-anak muda, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kadang engkau punya kerinduan untuk bisa berkumpul dengan teman-temanmu di sekolah. Tapi karena keadaan ini, kita gak bisa berjumpa dengan teman-teman kita. Tapi anak-anak muda, belajarlah untuk mengucap syukur. Anak-anak muda, angkat tanganmu, keluarkan suaramu, katakan bersama, Yesus baik. Amin. Yesus baik bagi generasimu. Yesus baik bagi generasimu hari ini.
pergantian. Seluruh wanita sekarang katakan Yesus baik, Yesus